Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keamanan sistem operasi yang terdiri dari Laetitia Ingrid Amelia, NIM 42, Ananda Muslimah Rahmayani, NIM 43, Aliftia Firki Afifah, NIM 71, Indah Dewi Anggreni, NIM 84, dan Canggih Suryaning Tias, NIM 85. Sistem hardening itu proses untuk menilai atau menimbang arsitektur keamanan sistem operasi, serta proses auditing atau memeriksa kembali apakah sistem operasi yang sudah terpasang berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini untuk mengantisipasi beberapa jenis serangan yang dapat dilakukan terhadap sistem operasi tersebut. Serangan tersebut bisa dilakukan oleh attacker apabila banyak kesalahan yang dijumpai di dalam sistem operasi. Sistem hardening kurang lebihnya dapat disimpulkan sebagai langkah awal untuk bertahan dan mengevaluasi dari serangan yang dilakukan terhadap sistem operasi komputer. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah pengamanan sistem operasi itu ada 4 langkah. Pertama, install dan tambah sistem operasi. Kedua, perkuat dan konfigurasikan sistem operasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan sistem yang teridentifikasi secara memadai. Ketiga, install dan konfigurasikan kontrol keamanan tambah virus, firewall berbasis host, dan sistem deteksi intrusi atau IDS. Dan terakhir, uji keamanan sistem operasi dasar. Nah, penyiapan dan penambalan awal itu terjadi 8 proses. 1. Keamanan sistem dimulai dengan penginstalan sistem operasi. Kedua, idealnya sistem baru harus dibangun di jaringan yang dilindungi. Ketiga, proses penginstalan dan pengerasan penuh harus dilakukan sebelum sistem diterapkan ke lokasi yang diinginkan. Keempat, instalasi awal harus menginstal minimal yang diperlukan untuk sistem yang digunakan. Kelima, proses boot keseluruhan juga harus diamankan. Keenam, integritas dan sumber kode driver perangkat tambahan harus divalidasi dengan cermat. Ketujuh, sangat penting bahwa sistem selalu diperbarui dengan semua tambahan terkait keamanan penting terpasang. Dan terakhir, harus menyiapkan dan memvalidasi semua patch pada sistem pengujian sebelum menerapkan ke protokol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hapus layanan aplikasi protokol yang tidak diperlukan. Menghapus layanan aplikasi protokol ini digunakan untuk mengurangi adanya resiko ancaman keamanan. Kedua adalah proses perencanaan sistem harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi, hal-hal yang tidak dibutuhkan itu sebaiknya dihapus saja. Yang ketiga adalah saat melakukan penginstalan awal, default yang disediakan tidak boleh digunakan untuk sistem tertentu. Jadi kita harus mengatur default atau konfigurasinya. Pengaturan konfigurasi ini digunakan untuk mempermudah atau penggunaannya. Jika ada aplikasi yang diperlukan atau dapat memperkuat keamanan, kita dapat menginstalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus dipertimbangkan. Pertama, ada proses perencanaan sistem. Pada proses perencanaan sistem ini kita merencanakan sistem, benar-benar merencanakan sistem, apa saja yang harus diinstal, apa saja yang harus ada atau dibutuhkan, dan apa saja yang harus dibuang atau dihapus. Selanjutnya adalah jenis informasi yang dapat mereka akses. Ini lebih ke akses izin akses data ya untuk pengguna. Jadi ada beberapa data yang mungkin tidak bisa diakses oleh pengguna antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada hak istimewa yang mereka miliki. Hak istimewa ini diberikan pada user untuk mengakses data-data yang mungkin penting atau bersifat rahasia. Yang keempat ada akun default yang disertakan sebagai bagian dari instalasi sistem harus diamankan. Akun default ini yaitu pengkonfigurasian. Jadi pada pengkonfigurasian ini kita dapat memvalidasi atau mengotentikkan
pengaturan yang sudah akun default yang disertakan sebagai bagian dari instalasi sistem harus diamankan. Ini merupakan kita dapat mengkonfigurasi sistem keamanannya. Setelah itu, untuk memperkuat kita dapat memvalidasi otentik dari sistem keamanan tersebut. Kemudian, kita memasuki tahapan install kontrol keamanan tambahan, di mana tahapan ini bertujuan untuk menambahkan tingkat keamanan dalam sistem operasi. Dalam mengkonfigurasikan keamanan tambahan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konfigurasi kontrol sumber daya. Hal ini bertujuan agar agar keamanan tambahan yang telah diinstal mendapatkan cukup sumber daya untuk melakukan akses data yang ada. Karena banyak dari jenis pengamanan jaringan yang seringkali merekomendasikan dan melakukan update konfigurasi, baik update software keamanan maupun update kemampuan konfigurasi sebuah pengamanan data dalam mengakses data. Saya akan menjelaskan mengenai uji keamanan sistem, di mana uji keamanan sistem ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengamanan awal sistem operasi dasar. Dalam uji keamanan sistem, daftar pemeriksaan disertakan dalam panduan pengerasan suara atau hardening sistem. Ada beberapa program yang dirancang khusus untuk uji keamanan ini, yaitu meninjau sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan keamanan dasar. Selanjutnya, memindai kerentanannya yang diketahui dan praktik konfigurasi yang buruk. Dalam uji keamanan sistem ini harus dilakukan setelah pengerasan awal sistem atau hardening sistem tadi. Untuk uji keamanan sistem ini harus diulangi secara berkala sebagai bagian dari proses pemeliharaan keamanan. Adapun tujuan dari uji keamanan sistem ini, yang pertama itu untuk memastikan langkah-langkah konfigurasi keamanan sebelumnya itu diterapkan dengan benar atau belum. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi apabila kemungkinan ada kerentanan dalam sistem tersebut. Pencadangan dan arsip data. Sebelumnya, kita harus tahu apa arti pencadangan dan arsip. Pencadangan berasal dari kata cadang, yang dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti bersedia dalam kurung akan. Nah, pencadangan itu sendiri memiliki proses, cara, perbuatan, dan mencadangkan. Sehingga pencadangan berkaitan dengan membuat dan menyimpan salinan data. Salinan data tersebut bisa file, database, dan lain-lain. Untuk perlindungan terhadap kehilangan data karena kesalahan manusia, bisa jadi karena tidak sengaja menghapus, biasanya seperti itu. Terus kerusakan sistem bisa dari sistemnya sendiri, dan bencana alam. Bencana alam di sini bisa seperti kena banjir, kan nanti kerendam air jadi rusak, atau kena longsor ketika tumpukan dengan pasir, jadi alat elektronik itu akan rusak sehingga data-data tersebut akan hilang. Nah, pengambilan data yang dicadangkan disebut memulihkan. Mencadangkan cocok untuk memulihkan data dalam jumlah besar dalam waktu cepat. Selanjutnya adalah arsip. Sebelumnya kita harus tahu apa arti dari arsip. Arsip memiliki arti sebagai berikut. Catatan, rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka melaksanakan kegiatan. Di sini, pengarsipan file atau data adalah bentuk perlindungan dan penyimpanan data populer lainnya yang banyak digunakan saat ini. Sistem pengarsipan mengemas koleksi file komputer untuk cadangan. Sebenarnya, pengarsipan digunakan bersama dengan cadangan untuk mengurangi biaya. Sistem pengarsipan file akan menyimpan data tergantung pada konten file. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pemeliharaan keamanan. Nah, di dalam pemeliharaan keamanan itu ada proses menjaga keamanan yang terus-menerus. Jadi itu prosesnya itu tidak berhenti. Selanjutnya, pemeliharaan keamanan itu meliputi yang pertama, memantau dan menganalisis informasi logging. Yang kedua,
melakukan backup secara teratur. Yang ketiga, memulihkan dari gangguan keamanan. Yang keempat, menguji sistem secara teratur. Yang kelima, menggunakan proses pemeliharaan perangkat lunak yang sesuai untuk menambal dan memperbaharui semua perangkat lunak penting, dan untuk memantau dan merevisi konfigurasi sesuai kebutuhan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang nyaman, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.